Pembuktian bajul ijo ke bonek Bonita di Stadion GBT. Berikut jadwal Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang pada Liga 1 2022-2023 yang digelar pada hari ini, Senin 1 Agustus 2022. Jadwal Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang merupakan laga penutup Liga 1 2022-2023 pekan kedua yang dimulai sejak Jumat 29 Juli 2022 silam. Total ada 9 pertandingan pada pekan kedua Liga 1 2022-2023. Jadwal Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang ini jadi match ke-9 alias terakhir. Menurut rencana, jadwal Persebaya versus Persita Tangerang bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kick-off jadwal Persebaya versus Persita Tangerang sempat diminta Polrestabes Surabaya untuk diubah ke sore hari, tapi PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga 1 turun tangan dan laga kedua tim tetap sesuai jadwal yang sudah diputuskan. Bagi Persebaya, lawan Persita Tangerang di Stadion GBT Surabaya merupakan yang perdana pada kompetisi Liga 1 2022-2023. Tim berjuluk Bajul Ijo sudah cukup siap membuat pertandingan perdana di hadapan bonek dan bonita di Stadion GBT Surabaya. Persebaya wajib menang saat menjalani laga kandang pertamanya musim ini. Modal kekalahan di laga terakhir atas Persikabo menjadikan langkah Bajul Ijo tidak akan mudah. Terlebih, Persita Tangerang datang ke markas Persebaya dengan modal positif usai menang 0-2 atas Persik Kediri di laga terakhir Liga 1 2022-2023. Meski timnya dalam tekanan, pelatih Persebaya Aji Santoso mengaku tidak terlalu khawatir. Saya sampaikan pada seluruh pemain, kami sudah evaluasi, pemain juga sudah introspeksi, kami harus segera melupakan, terpenting bagaimana menata laga berikutnya, sebut Aji Santoso. Ini main home, saya yakin pemain akan lebih fight untuk bisa memenangkan pertandingan, ucap Aji Santoso. Aji Santoso meminta pasukannya bisa menikmati permainan dan tidak takut saat tampil di hadapan bonek dan bonita yang merupakan supporter fanatik Persebaya. Bonek sebelumnya sudah mewanti-wanti Persebaya agar lebih baik usai kekalahan laga pekan pertama dari Persikabo 1973. Menurut saya apa yang menjadi keinginan bonek untuk menang itu normal karena bonek mencintai tim ini. Saya sampaikan pada pemain itu normal, nggak ada masalah, tutur ex pelatih Persela Lamongan ini. Saya sudah sampaikan kepada seluruh pemain, kami sekarang main kandang, berusaha untuk poin 3. Harap Aji Santoso. Pelatih terbaik di Liga 1 2021-2023 ini bertekad bisa persembahkan kemenangan pertama pada timnya di Liga 1 2022-2023. Menghadapi laga home perdana, kami sudah siap, persiapan tim sangat bagus. Kami sudah melakukan evaluasi di pertandingan pertama kalah dengan Persikabo, tegas Aji Santoso. Pelatih asal Malang ini cukup yakin hadirnya bonek dan bonita yang memberikan dukungan total akan menjadi motivasi tambahan timnya. Kehadiran bonek di lapangan itu saya sangat yakin bisa menimbulkan motivasi berlipat pada tim, terang Aji Santoso. Persebaya versus Persita, ex Bajul Ijo senilai 1,5 miliar bisa jadi ancaman. Punya tendangan roket? Seperti diketahui, Persebaya Surabaya bakal menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo. Jelang lawatan ke GBT, Persita Tangerang punya satu pemain yang pernah membela Persebaya, yaitu Abu Rizal Maulana. Pemain yang akrab disapa Rizal Rodek membela Bajul Ijo sejak tahun 2016 hingga 2021 silam. Berdasarkan catatan Transfer Market, Rizal Rodek memiliki market value senilai 1,5 miliar rupiah. Ia musim lalu membela PSM Makassar dan Persiba Balikpapan. Tak mendapatkan menit bermain yang cukup, Rizal akhirnya diboyong ke Persita Tangerang musim ini. Rizal yang baru bergabung bersama skuad pendekar Cisa Daniel langsung menunjukkan keunggulannya.
Pemain berusia 27 tahun itu sempat mencetak gol kemenangan timnya saat melawan Dewa United pada laga Piala Presiden 2022 lalu. Tendangan roket dari luar kotak penalti menghujam gawang Tangsel Warrior. Di bawah asuhan pelatih Alfredo Vera, Rizal menampaknya mendapatkan kepercayaan penuh. Itu terlihat saat pemain kelahiran Sampang Madura itu dipasang menjadi starter saat Persita berhasil menundukkan Persik Kediri 2-0 di laga perdana BRI Liga 1 2022. Kemenangan atas Persik Kediri itu bakal jadi modal apik bagi Persita Tangerang sebelum bertandang ke markas Persebaya Surabaya di pekan kedua. Adapun laga Persebaya versus Persita Tangerang bakal digelar pada Senin 1 Agustus 2022 mendatang. Abu Rizal Maulana merupakan laki-laki kelahiran Sampang 27 Agustus 1994 silam. Mempunyai tinggi 168 cm, Abu Rizal merupakan pemain berposisi back yang memperkuat Persebaya Surabaya sejak tahun 2016 silam. Pemain dengan sebutan Cak Rodek ini juga jadi sosok di balik bangkitnya Persebaya Surabaya di persepak bolaan tanah air. Cak Rodek turut serta membawa bajul ijo promosi ke Liga 1 usai menjuarai Liga 2 pada musim 2017 silam. Selain itu, ia juga menjadi bagian saat Persebaya menjuarai Piala Dirgantara, Piala Gubernur Jatim, dan runner-up Liga 1 2019. Berdasarkan catatan Persebaya, Cak Rodek yang mempunyai nomor punggung 22 telah memperkuat bajul ijo sebanyak 50 kali di Liga 1. Abu Rizal Maulana diketahui mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Penguji Rodek Muhammad Faruk yang juga sebagai lektor kepala di Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Keolahragaan mengatakan jika Rodek lulus dengan nilai baik. Rizal ini bisa dikatakan sebagai contoh sukses akademik oke, prestasi oke. Menurut saya, skripsi Rizal dapat dikatakan lulus dengan nilai yang baik, tapi apakah dia sebagai lulusan terbaik itu? Kami harus mengkalkulasi dengan yang lainnya. Tutur M. Faruk. Alasan bek Persebaya Surabaya senilai 4,35 miliar gagal debut, Aji Santoso sudah berharap. Bek asing Persebaya Surabaya Leo Lelis gagal catatkan debut resmi bersama bajul ijo di Liga 1 2022 lawan Persikabo 1973. Aji Santoso padahal sempat berharap Leo Lelis gagal catatkan debut bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 2022. Pemain seharga 4,35 miliar berdasarkan situs Transfer Market itu absen akibat cedera yang dialami. Cedera tersebut didapatkan oleh Leo Lelis saat skuad Persebaya Surabaya menjalani tes full to max beberapa hari yang lalu. Pemain asal Brasil itu bahkan dibawa Aji Santoso ke Bogor untuk dilihat perkembangannya. Namun karena tak mendapatkan kemajuan signifikan, akhirnya Aji harus mengistirahatkan sang pemain jelang kick-off pertandingan antara Persikabo versus Persebaya. Lelis akan disimpan untuk lawan Persikabo. Dia memang kita bawa untuk melihat perkembangannya, tapi hari ini kita putuskan untuk mengistirahatkan dia. Ucap Aji Santoso seperti dikutip surya.co.id dari laman resmi Persebaya. Aji mengungkapkan bahwa alasannya menyimpan Leo Lelis adalah tak mau mengambil resiko pada pemainnya. Kita jelas tidak mau demi satu laga justru membuat cederanya makin parah dan makin lama penyembuhannya. Lanjutnya, posisi yang ditinggalkan Leo Lelis pun akhirnya ditampil oleh Dandi Maulana yang bertandem dengan Rizky Ridho. Rizwan Lauhin yang menjadi satu-satunya opsi bek tengah tersisa pun akhirnya dimasukkan di babak kedua untuk menggantikan Dandi Maulana. Absennya Leo Lelis ternyata harus dibayar mahal oleh Persebaya Surabaya. Salah antisipasi yang dilakukan oleh Dandi Maulana saat menghadang Dimas Derajat membuat wasit Ken Lawita menunjuk titik putih. Gustavo yang menjadi eksekutor pun berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik di menit 53. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso pun menyadari kesalahan antisipasi tersebut. Menurutnya, bola yang coba diantisipasi pemainnya itu bukanlah bola yang berbahaya.
Sebenarnya tadi bolanya tidak berbahaya, cuma pemain kami salah mengambil keputusan, akhirnya terjadi penalti. Saya selalu mewanti-wanti untuk hati-hati tidak melakukan pelanggaran, ungkap Aji Santoso usai laga. Ini pelajaran untuk pemain saya untuk lebih tenang ketika menghadapi 1 lawan 1, tambahnya. Padahal Aji Santoso menilai secara permainan cukup berimbang. Persebaya yang di laga status tim tamu memberikan perlawanan, termasuk soal tidak mainnya bek asing Persebaya di liga ini yang menjadikan lini pertahanan semuanya pemain lokal. Sebenarnya tidak ada masalah, cuma tadi terburu mengambil keputusan, jelas Aji. Tetapi inilah sepak bola, baru awal, masih banyak pertandingan. Tapi dengan kekalahan ini saya akan segera evaluasi agar di pertandingan kedua lagi lebih baik, pungkas Aji Santoso. Sementara salah satu pemain Persebaya, Brilian Aldama, juga ungkapkan hal yang sama. Meskipun kami tidak berhasil meraih 3 poin di pertandingan pertama, tapi kami bisa mendapatkan pelajaran di pertandingan tadi. Kami akan evaluasi dan benahi untuk pertandingan selanjutnya, jelasnya. Di laga selanjutnya, Hegor Vidal CS bakal bermain kandang menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin 1 Agustus 2022.